yang beli rumah itu istri. Oh, apakah kita bisa memberikan warisan kepada anak-anak saya sama istri saya? Baik, berarti yang dihitung ya peninggalan bapak. Bapak ada nggak yang ditinggalkan warisannya? Saya ada kemungkinan. Nah, misalkan gitu ya. Hanya pensiun aja. Nah, kalau itu berarti yang pensiunan itu yang gitu. Karena kan selebihnya itu lu punya. Enggak, misalnya Punya istri kan? Enggak, rumah ini menjadi selama istri ini kita menjadi milik berdua atau milik istri aja. Karena namanya tetap masih nama istri. Nah, itu tadi kalau dilihat ya, kita kan tadi berawal dari Gonogini tadi itu kan. Gonogini itu memang bukan dari Islam, tapi dari Indonesia ya. Itu kan dilihat sumbernya. Sumbernya apakah dari jalur istri atau dari jalur suami. Nah, kalau diusahakan bersama-sama maka hartanya bersama. Nah, boleh jadi kalau dari suaminya, karena suaminya memberikan hadiah atau emas apa, nanti kan jadi hal milik istri kan. Nah, itu ada pembagian secara kasat mata gitu kan ya. Model-model warisan. Tapi yang milik siapa? Pemiliknya? Nama istri gitu ya. Kalau nama istri misalkan suatu saat istri menggugat, di meja hukum yang menang siapa Pak? Nah, demikian halnya tadi waris ya. Kalau ini ada kasus juga Pak, anak juga sama. Anak itu harus resmi secara legal formal, diakui oleh undang-undang. Karena ada orang yang nikah melalui bawah tangan Pak ya, yang nikah siri, sebetulnya nikahnya resmi gitu kan, ada bawah tapi tidak tercatat di Kementerian Agama KUA. Itu yang kasihan saat nanti bercerai Pak, atau saat apa? Berebut warisan. Buktinya mana? Kalau tidak ada buktinya, yang dimenangkan siapa? Ya secara kasat mata saja itu. Nah ini, jadi gampangnya tadi, kalau harta warisan ini kan dihitung sesuai dengan porsi yang ada. Kalau memang tadi harta bapak, ya berarti dari harta bapak yang dihitung. Tapi ada juga suami istri hartanya sudah tidak bisa dipisahkan, ada juga gitu Pak ya. Karena udah satu kesatuan. Nah, ini yang gampangnya berarti yang dibagi adalah yang harta yang tadi milik suami dipisah itu. Kalau yang istri itu juga dibagi yang sepuluhan. Begitu Pak ya? Iya, karena kan masih harta umum istri. Nah, kalau kecuali kalau meninggal misalkan, istri meninggal, ya kan? Nah itu kan berarti bapak dapat warisan. Tinggal apakah bapak punya anak atau tidak. Kalau tidak punya anak, berarti bapak dapat jatah harta itu setengah. Hah? Setengah itu kan? Jangan semuanya. Iya. Nah selebihnya berarti diberikan ke Baitul Mal. Nah jangan jadi gitu kan ya. Iya. Ya baik. Dibagi habis. Yang tinggal sesuai kesepakatan saja. Kalau memang dibagi semuanya ya enak, jadi tidak ada istilah menunggu atau warisan-warisan kan. Kalau hibah tadi bisa diberikan kepada siapa saja. Bebas. Ke masjid boleh nggak? Ya. Bangun musola, anak yatim, nah itu. Jadi hibah itu kan beda. Kalau zakat, ya kemarin kita bahas, itu hanya tertentu. Oke, ini sebentar lagi kita akan lihat lagi hitungannya Pak. Baik sebelumnya. Ini kasus nih Pak, hitungannya. Seorang wafat dan meninggal ahli waris seorang istri, tadi ada request tadi. Pas lama, ada seorang istri, saudara perempuan, sekandung, saudara sebapak, paman atau warisannya sebanyak 6 hektar. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Istri itu dapat
seperempat karena tidak ada keturunan yang mewarisi. Kemudian saudara perempuan sekandung setengah, saudara perempuan sebapak seperenam, sisanya paman, sisa. Nah kalau dihitung-hitung berarti asal masalahnya itu 12, seperempat, setengah, 16, 12 benar nggak Pak? Ya kan? Berarti 12, berarti seperempat dikali 12 berapa Pak? Ini seperempat dikali 12 berarti hasilnya 3. Ini setengah dikali 12 6. Seperenam kali 12 ini 2. Ini asoba. Asoba dari mana? Ini dari tambah 3 tambah 6 berapa? 9. 9 tambah 2 11. Sisanya 1. Ini yang dikategorikan nanti adalah asoba. Oke, kita lanjutkan. Nah ini asal masalahnya kalau kita hitung kalau pakai hektar gimana? Asal masalah 12 tadi yang ditinggalkan berapa hektar Pak? Dalam bentuk sawah, bukan uang. 60 dibagi 12 berarti berapa hektar Pak? 5 hektar. Oke, istri tadi dapatnya berapa? 3 kan ya? 3 dikali 5 jadi berapa? 15 hektar. Saudara perempuan 6 kali 5 30 hektar. Saudara perempuan sebapak itu 2 kali 5 10 hektar. Paman. Nah ini totalnya jadi 60 hektar. Oke, kita next sekali lagi. Mungkin beberapa 2 contoh aja. Nanti baru akan saya kasih unjuk program yang tinggal ngitung aja Pak. Jadi tidak perlu ngitung-ngitung begini Pak. Oke. Contoh yang berikutnya, seorang perempuan wafat dan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, ibu atau warisannya 12 juta. Asal masalahnya ibu adalah seperenam, suami seperempat karena tidak ada anak ya. Nah sisanya ini maaf, kalau suami itu kalau nggak ada anak setengah ya. Ini seperempat. Ini laki-laki. Nah, seperenam kali 12 dikali 1/6 berapa ini? 12 kali 1/6 2 apa ya? 2 berarti ini 2 dikali 1 juta dari mana nih Pak? 12 dibagi 12. Hari ini asal masalah dari 1/6 dengan 1/4. Berarti 12 bagi 12 1 juta. Ini ibu seperenam berarti 2 dikali 1 berarti berapa? 2 juta. Seperempat berarti berapa nih? 12 dikali dibagi 4 dikali 1 berarti berapa? 3. 3 dikali 1 3 juta. Sisanya berapa? 7 juta. Berarti 2 tambah 3 tambah 7 jadi berapa? Ini adalah 12 juta. Ini yang bisa dilihat. Oke, dan seterusnya ini sampai ada 200-an slide Pak. Semoga ada manfaatnya walaupun cuma waktunya singkat Pak ya. Waktunya memang harus banyak. Lebih cenderung kasus-kasus Pak ya. Harus kasus tadi kita belum belajar loh Pak. Kasus Gorowen gimana? Kasus Afdaria gimana? Kasus Taharut Binatarika juga gimana? Oke, ini mohon maaf tolong dibukakan yang waris mumpung masih ada waktu beberapa menit. Baik, bapak-bapak semuanya tolong dilihat ya. Oke, nanti kalau minta password tulis Agung aja Pak ya, Agung. Agung. Oke, ini tulis Agung, baru di enter. Nah ini akan coba kita lihat. Nah baru di enter lagi. Nah ini masukkan nama dan kedudukan seluruh ahli waris. Nama, tulis misalkan siapa namanya Pak. Nah, ya silakan. Kita lihat. Oke, Dadu, langsung di enter. Kedudukannya apa? Sebagai apa Pak? Anak laki-laki? Kalau anak laki-laki berarti di enter aja. Oke, sudah masuk tuh ya. Badu. Kemudian siapa lagi Pak? Masukin lagi siapa? Buat saya pajak 2 atau 3 orang. Nah, silakan. Anak perempuan berarti. Oke, satu lagi siapa? Misalkan. Ini kan baru simulasi aja Pak ya. Oke, siapa? Anak aja dulu, anak perempuan lagi coba. Oke. Enggak, namanya siapa? Udah enggak? Kasih anak perempuan. Oh, udah masuk dah, enggak apa-apa lah ya.
Nama anak perempuannya anak perempuan namanya. Oke, sudah. Kalau sudah selesai enter, Pak. Oke, sekarang harta waris diperkirakan berapa duit yang terkumpul? Saya kira berapa? Pak Lubis ya? Berapa Pak? 30 juta? 75 juta, tulis Pak. 75 juta. Oh iya. Sudah cukup tuh 75 juta? Oke, di enter. Nah, apakah sudah benar? Kalau sudah benar, yes. Ya, yes. Nah, itu akan dilihat Pak. Maka anak laki-lakinya tadi 1 Pak ya? Anak perempuannya 2. Maka hitungnya udah benar kan nih Pak? Hitungannya jadi 37.500.000 rupiah. Kalau perempuan 30.500.000 dibagi 2 berarti berapa? Berarti 17,5. Itu gampang kan? Nah kalau pakai hitungan, kalau hitungan manual, berarti kalau 70 juta tadi berarti anak perempuannya 2, laki-lakinya 2. Itu kan ya? Berarti 4 ya. Nah, benar ya? 4. Nah, berarti 70 juta dibagi 4. Berapa, Pak? 17,5. Ya. Hah? Ya, kalau 100 juta, berarti habis lah. Lompok itu berarti kan ya. Nah ini saya cuma ngasih tahu, ini pakai hitungan langsung gitu Pak ya. Tapi harus tahu dulu itunya caranya. Dari mana ini ya? Ini tadi 70 juta dibagi 4 berarti 17 juta, 17.500. Nah, karena laki-laki 2 berarti 2 dikali 17,5 jadi berapa Pak? 37.500, bener nggak? Iya kan? Nah kalau perempuan itu satu kali 17,5 berarti dapatnya 17.500.000 rupiah. Ini kan berdua dibagi 2. Oke, barangkali ini saja. Ya. Jadi gampangnya kalau masih ada hutang dibersihkan dulu hutangnya. Nanti ada sisanya nggak warisan? Kalau tidak ada warisannya, tidak perlu diberlakukan hukum waris karena nggak ada warisannya lagi. Oh gimana? Ya utang 500. Ya, sisa 200. Oh, utangnya. Baik, sesuai dengan kebutuhan saja itu, Mas. Sesuai dengan kecukupan. Karena memang tadi utang orang tua ditanggung jawab oleh anak-anaknya, bukan hanya didapat warisan saja, Pak. Makanya orang tua kalau bisa jangan punya utang, Pak. Kasihan itu anak, Pak. Ya, kasih. Kalau kasus Apanya? saya dapat warisan dari kasus, dapat juga dari kasus. Waktu dulu bilang, waktu aku bilang, tolong diurusin, kalau menang buat kamu. Ini waktu lagi, begitu bilang saya bilang tadi, keburu meninggal duluan, terus kebetulan menang. Setelah menang, mertua perempuan bilang, ini buat si A. Nah jadi saya Oh gitu, jadi mau ngasih hadiah gitu Pak ya? ya juga itu apa itu soalnya kasusnya. Jadi makanya di mana-mana kalau bisa Pak, kalau hibah atau wasiat, masalah tanah, masalah uang lebih baik secara tertulis. Nanti khawatir yang meninggal dunia itu ngomong, tapi orang lain nggak tahu. Gimana Pak? Buktinya apa? Ketika tidak ada buktinya akan jadi masalah. Gila kan Pak ya? Nah, karena memang kasus-kasus banyak orang-orang dulu itu. Di tetangga saya tuh ada di Ciputat Pak. Orang tuanya udah ngasih hadiah, anaknya nuntut menggugat, mana buktinya? Masuk ke meja hukum, yang menang siapa Pak? Nah itu dia. Lihat. Kalau ada sengketa waris, apa ada peradilan waris? Peradilan waris itu KUA, oleh Pengadilan Agama. Nanti kan dilihat yang mana yang lebih. Tadi seperti halnya tadi, anak ya. Apakah tadi anak dikasih dapat atau tidak? Boleh jadi tidak dapat karena tidak ada buktinya.
Kan berarti sengketa juga Pak? Jadi hakim agama. Gimana? Mahkamah Pengadilan Agama. Barangkali itu saja, ini mohon maaf karena waktunya yang tidak memungkinkan. Saya juga ini harus jalan lagi sampai ke Bintaro sektor 9. Mohon doanya biar supaya sehat walafiat Pak ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan ilmu, diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa dharrana wa tahassana wa ta'abbudana wa tamim takfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yen yang sudah memberikan ilmunya, dan memang harusnya waktunya lebih lama lagi, tapi ya mengingat kondisi waktu dan sebagainya, nanti file ini mungkin bisa kami dapatkan ya Ustaz. Jadi yang beriman itu nanti kita bisa bertanya, yang mau ngopi nanti silakan, atau nanti di print kemudian kita bagikan.